Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Rahmawati SPD, CGP Angkatan 9 Kota Pekalongan dari SMA Hasyim Asyari Pekalongan. Dan sebelah saya, perkenalkan, namanya Ibu Gita Rianawati SPD dari SMA Hasyim Asyari Pekalongan, dan beliau mengajar bahasa Inggris ya Bu Gita ya. Bagaimana kabarnya Bu Gita? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Untuk kegiatan pra-observasi ini nanti kita memang lakukan sebelum observasi ya Bu ya, di minggu depan nanti insya Allah. Kemudian tujuan dari pra-observasi ini ya, saya ingin mengetahui seberapa siapnya Bu kita untuk menyiapkan segala sesuatunya ya untuk pada saat kegiatan nanti supervisi ya Bu ya. Kemudian supervisinya sendiri nanti juga tujuannya ya kita mau mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran di kelas, terutama di pelajaran bahasa Inggris nanti Bu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Bu Gita, bagaimana atau apa saja lah yang Ibu rancang untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu raih itu apa di sini? Iya, oke. Untuk tujuan pembelajaran, nanti yang pertama itu mengidentifikasi dari generic structure atau struktur teks naratif dan juga linguistic feature dari teks naratif. Jadi nanti anak-anak harus bisa memahami dan bisa menganalisa, oh paragraf ini namanya apa, misalnya orientation, paragraf 2 namanya complication, dan seterusnya. Kemudian setelah bisa menganalisa strukturnya, berarti anak-anak juga harus bisa mengetahui isi dari teks tersebut. Yaitu saya ambil untuk memahami isi atau informasi tersurat dan tersirat dari teks. Dan yang terakhir, siswa harus bisa membaca nyaring atau read aloud dengan kriteria pelafalan, kemudian intonasi dan juga kelancaran. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya untuk yang observasi nanti. Kemudian rencana Bu Gita nih, area pengembangan apa yang ingin dikembangkan nanti pada saat di kelas nanti? Ya, untuk area pengembangannya ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan saya ambil untuk tadi yang menganalisa generic structure dan isi dari teks tersebut. Kemudian kalau keterampilan, siswa nanti baca satu-satu, membaca nyaring tadi dengan kriteria tadi, pelafalan, kemudian intonasi dan juga kelancaran. Nanti maju satu-satu itu saya ambil untuk nilai keterampilannya. Nilai keterampilannya, tapi nanti ada 2 ya Bu ya, untuk yang pengetahuan sama keterampilan. Baiklah, kemudian rencana Bu Gita nih nanti pada saat observasi, rancangan pembelajarannya seperti apa? Iya, rancangan pembelajarannya sama ya seperti biasa. Persepsi dulu, salam, greeting, kemudian mengecek kehadiran siswa, lalu menyiapkan kesiapan siswa belajar, misalnya dengan kebersihan kelas terlebih dahulu, kerapian berpakaian, rambut dan lain-lain. Lalu refleksi dulu kemarin materi apa yang sudah diajarkan, masih ingat apa enggak, semalam belajar apa tidak, kayak gitu. Terus nanti kita kasih pemantik, kegiatan pemantik dengan cara game ya. Nanti siswa saya bagi menjadi 4 kelompok ABCD, maju ke depan semua. Nanti yang siswa pertama di tiap-tiap kelompok itu nanti saya kasih itu, misalnya saya memberikan kata cat gitu ya, CAT, tapi saya menyebutkannya bukan cat-nya tapi spellingnya atau ejaannya ya. CAT, nanti mereka menuliskan di papan tulis. Nah, kenapa saya ambil game seperti itu? Biar mereka itu paham, oh biasanya kan mereka kesulitan dalam menuliskan, apalagi yang vokal ya. A itu biasanya bukan A ya, tapi justru E gitu. Kalau I itu berarti harusnya malahan yang I. Mereka juga kesulitan untuk membedakan mana yang J, mana yang G. Kalau J itu kan J, kalau G itu G biasa gitu. Nah, mereka juga mesti kesulitan hal itu. Nah, kata-kata yang saya pakai untuk game nanti itu nyambung dengan yang akan saya ajarkan gitu. Berkaitan. Kalau kan ini menaratif ya, jadi nanti saya ada kata-kata misalnya text, T-E-X-T kayak gitu. Terus ada misalnya apa ya, complication, tadi C-O-M-P
L, kemudian I, T, ya gitu seterusnya ya, gitu. Nah, nanti misalkan di siswa yang paling awal itu, siswa yang bagian pertama yang maju, kalau dia salah, walaupun cuma salah satu huruf, mereka langsung gugur. Nah, sampai selesai. Nah, kelompok yang paling banyak siswanya masih lengkap, berarti dia yang menang. Nah, yang paling sedikit berarti kalah. Seperti itu. Itu kegiatan pemantiknya. Nah, terus setelah itu saya mengajarkan materi menggunakan PowerPoint medianya, mengajarkan materi seperti biasa. Lalu ada tugas biar saya tahu bahwa anak itu paham apa tidak gitu. Nanti saya bagi lagi menjadi kelompok, beberapa kelompok. Nanti saya kasih teks. Nanti disuruh menganalisa struktur teks tadi. Yang sudah dibagikan tadi ya. Gitu. Nah, nanti untuk tugas individunya nanti ada beberapa pertanyaan untuk mencari informasi tersurat dan tersirat dari teks gitu. Nah, nanti yang paling terakhir itu nanti ada yang tadi keterampilan siswa membaca satu-satu one by one di depan saya. Nanti saya nilai dengan kriteria yang tadi, fluency, intonation, sama pronunciation-nya gitu. Itu aja Bu. Oke, lengkap sepertinya ya. Karena rancangan membacanya nanti lengkap. Tadi media pembelajarnya berarti pakai PowerPoint ya, medianya pakai PowerPoint. Untuk rencananya nanti kita observasi di kelas berapa? Di kelas 11.1, jadi fase F ya Bu. Fase F ya. Terus ke jam ke-5.6 hari Senin minggu depan. Senin depan ya. Iya, Oke, jam ke-5.6 ya. Iya. Oke, nah dari percakapan ini nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan ini ya, yang pasti saya lebih prepare Bu, lebih prepare untuk menyiapkan pembelajaran, nanti mau mengajar seperti apa dan bagaimana. Kalau biasanya ya sesuai dengan RPP modul ajar yang saya buat di awal tahun. Kadang kan sok meleset gitu. Nah, ini lebih tak prepare lagi. Oke, jadi lebih ada persiapan yang untuk depan ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Nah, demikian tadi percakapan saya bersama Bu Gita untuk kegiatan praobservasi. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan Bu ya, hari Senin ya Bu ya. Kita bertemu di kelas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's pray with basmalah together. Oke, pertama absen dulu ya. Ahmad Syakib Muhana. Asma Asfia. Fakiatus Solihah. Tianda Aulia. Asanul Anbiya. Akmal Taqiyuddin. Muhammad Askahama. Muhammad Tarik Hasani. Muhammad Rizki Maulana. Muhammad Rizki Ramadhani. Muhammad Zidni Labib. Nabila Rihadatul Ais. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita refleksi dulu lagi. Nah, di semester 1 kemarin materi apa yang paling susah menurut kalian? Apa juga? Jangan susah semua.
Start. Mulai. Start. Paragraf 1. Aware artinya sadar. Terus paragraf sini kelompoknya Yasmin apa sifat? Paragraf 2 ada. Paragraf 2 gelap bahasa Indonesianya ada. Dark. Betul. Terus ke sini. Paragraf 3 sebelum bagian ya. Kalau itu artinya keras. Tadi ada sadar, ada di sini gelap, keras, biasanya lain. Terus ini lagi ya, kata benda sekarang kata benda umumnya apa? Kadang-kadang parents ya, parents kan belum ada namanya, tapi maksudnya kata benda umum. Kalau benda khususnya berarti apa? Bisa Superman-nya, Kal-El, yang lagi Jor-El. Apa yang di situ? Jonathan. Oke, sebelum selesai, coba kita review sebentar dulu ya. Tadi kita belajar apa? Teks naratif. Bagiannya ada berapa? 3. Orientation, communication, resolution. Terus struktur namanya ciri itu bahasaannya ada 3 juga. Simple past, verb, adjective, sama sampai sini ada questions, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Superman itu apa? Super artinya? Mental. Man itu apa? Ada man, ada woman. Kalau wanita man berarti laki-laki. Superman berarti laki-laki manusia, laki-laki super. Tadi dibacakan ya. Nanti kita bahas bareng hari Senin besok. Kalian kita praktek membaca. Reading practice dari teks ini. Ambil kita praktek dari membaca teks Superman ini. Oke? Ya, ini yang today. Guys, orang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmawati SPD, CKP Angkatan 9 Kota Pekalongan. Dan di sebelah saya Ibu Gita Rahmawati SPD, Guru Bahasa Inggris SMA Sumasari Pekalongan. Selamat siang Bu Gita. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi Bu ya untuk pasca observasi. Kemarin kan memang sudah observasi ya Bu ya, di kelas sudah mengajar. Bagaimana perasaannya dengan kemarin? Alhamdulillah lega ya, sudah lega ya, sudah selesai gitu ya. Oke, untuk kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Bagaimana perasaan panjenengan ketika kemarin sudah menjalankan observasi itu? Saat observasi jujur nervous Bu ya. Iya, karena kan kita ngajar diawasi, juga diawasi sih dilihat bareng di kelas, jadi agak takut salah atau apa seperti itu. Tapi pas sudah selesai alhamdulillah lega, lancar. Jadi bersyukur. Iya, alhamdulillah. Yang penting sudah selesai gitu ya. Kemudian kan kemarin jenengan mengungkapkan ada beberapa area pengembangan ya Bu ya. Untuk area pengembangan dan tahapan yang sudah dilakukan kemarin apa lagi Bu? Iya, jadi kemarin kan area pengembangannya ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Cuman karena kemarin keterbatasan waktu, jadi hanya yang pengetahuan gitu. Jadi pengetahuannya itu ada 2 kemarin, secara berkelompok menganalisa struktur teks, kemudian mereka mencari informasi tersirat dan tersurat dari teks, kayak gitulah. Yang keterampilan yang membaca nyaring itu tidak cukup waktunya lah. Nanti akan saya laksanakan pertemuan berikutnya. Itu tadi nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian berarti menurut jenengan kalau seperti itu sudah berhasil atau belum untuk yang area pengembangan yang dirancanakan semula itu? Secara teknis mungkin sudah ya Bu yang pengetahuan, karena anak-anak sudah bisa menentukan strukturnya, mengetahui isi dari teks. Cuma memang manajemen waktu mungkin saya yang kurang cepat mungkin ya, jadi nggak sampai ke keterampilan. Gitu ya, harusnya sampai sana ya Bu ya, dua-duanya tercapai ya.
Kemudian kira-kira kemarin pada saat pelaksanaan itu ya, selain waktu itu, hambatan apa yang terjadi saat kemarin observasi itu? Mungkin ini ya Bu, pas diskusi kelompok seperti biasa ada anak yang tidak ikut terlibat, mereka hanya ikut diem, cuma mengikuti sama temennya kayak gitu, berarti keaktifannya mungkin yang kurang. Seperti itu Masih ya. belum semua ya. Kenapa ya Bu, kok ada anak yang kurang aktif gitu dalam diskusi? Mungkin mereka merasa nggak apa-apa ada temennya yang bisa seperti itu, atau saya nggak bisa Bu, jadi ngikut aja lah kayak gitu ya, biasanya seperti itu. Nah mungkin nanti kedepannya anak-anak saya bimbing jadi satu kelompok itu kan harus kerjasama. Jadi memang sengaja dibuat kelompok agar mereka bisa bertukar pikir, kemudian berbagi ilmu, yang bisa mengajarkan yang tidak bisa, yang nggak bisa juga tidak segan nanya ke temennya yang bisa. Niatnya seperti itu kalau diskusi, jadi mereka kayak tutor sebaya seperti itu. Berarti ya nanti untuk pertemuan berikutnya diharapkan anak yang kemarin kurang aktif bisa lebih aktif lagi gitu Bu ya. Kemudian rencananya dengan nih untuk pertemuan berikutnya kan area pengembangannya tadi kan mau di keterampilan ya? Iya. Rencana berikutnya apa lagi tuh selain pengembangan di area di keterampilan? Jadi nanti saya selesaikan dulu yang keterampilan. Pertama saya ajarkan dulu cara baca yang benar, yang betul seperti itu. Lalu mereka majunya dua-dua, jadi biar cepat dua-dua tapi gantian. Jadi misalnya anak pertama paragraf 1, kemudian yang kedua paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah itu langsung saya cross check bagian mana yang salah dibenarkan. Sekaligus nanti saya tanya seputar materi yang kemarin sudah saya ajarkan, apakah mereka sudah paham apa belum, seperti itu. Di review kembali ya biar mereka lebih ingat lagi. Iya, secara individu biar lebih mengenal kayak gitu. Nah, kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Insya Allah pertemuan besok. Iya, nanti hari Senin besok. Semoga ada kabar lebih baik lagi Bu ya di pertemuan berikutnya, anak-anak bisa lebih aktif lagi, kemudian area pengembangannya juga sesuai dengan yang direncanakan semula ya Bu ya. Oke, terima kasih waktunya sama-sama, begitu Bu. ya. Semoga bisa untuk evaluasi untuk di pertemuan berikutnya. Demikian tadi pasca observasi dari saya sama Bu Gita. Tadi sudah dijelaskan bagaimana area pengembangan yang akan direncanakan berikutnya agar bisa tercapai Bu ya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.